Baik, kita siap belajar firman Tuhan. Sebutkan kepada saya satu hal saja yang menyebabkan hidup kita ini gelisah. Hidup kita itu takut untuk melangkah ke depan. Dan kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, hidup kita seperti itu, ragu-ragu, bimbang, takut melangkah, itu menghina Bapa kita bisa-bisa. Setuju gak saya ngomong ini? Nah, apa yang menyebabkan? Saya bilang gak punya uang. Enggak bukan itu. Justru sangat salah kalau ada di antara kita, anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, itu merasa aman, merasa tenang, merasa secure kalau uang ada. Itu salah besar. Maka itu tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengaku murid Tuhan Yesus, sukacitanya ditentukan oleh banyak atau tidak uangnya. Betul tidak? Serius. Maka itu kalau ada di antara kita hari ini, dengar, uang itu yang menentukan kita bahagia, menentukan kita sukacita, menentukan kita rasa aman. Bertobat saudara. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, saingannya, musuhnya bukan setan, tapi uang. Matius 6 ayat 24. Kita tidak boleh mengabdi menghamba pada dua tuan. Siapa dan siapa? Yesus dan Mamon. Jadi nggak boleh. Nah, suami istri yang rajin ribut gara-gara duit, ada atau tidak? Banyak. Nah, itu dia. Kebahagiaan saudara berdua tidak boleh ditentukan oleh banyak atau sedikitnya uang yang ada. Salah besar. Saudara tidak boleh merasa aman ketika tiap ngecek saldo. Betul? Salah besar. Maka itu satu-satunya tanda. Apakah harapan kita, apakah rasa aman kita itu hanya karena Yesus yang mati dan bangkit untuk kita? Itu baru benar. Nah, satu-satunya tanda supaya kita betul-betul dibuktikan benar oleh Bapa di surga, bahwa kita gak punya harapan lain, gak punya sandaran lain yang buat kita rasa aman cuma Dia. Dengar, sering-seringlah gak punya duit. Oh gak amin. Betul? Selama masih ada duit, saudara senyum kiri, senyum kanan, itu menghina Tuhan. Saya pernah buat research, saya selalu research ya. Supaya ada bukti kalau saya ngomong itu orang bisa percaya. Bukan karena saya, karena riset itu. Ternyata anjing pun tahu. Nah, saya tuh suka buat riset. Kalau saudara punya anjing, ternyata dia yang paling tahu saudara lagi punya duit atau tidak. Lu serius? Saya buat riset juga. Jadi begini, anjing itu kan paling hafal suara, kan? Suara langkah, nyonya, dan bos dia tahu. Kalau keluarga itu naik motor, motornya yang datang, hur, ini bos atau nyonya dia tahu. Termasuk suara mesin mobil dia tahu. Suatu hari si anjing lagi santai, tidur-tiduran di ruang tamu, terus dengar mobil masuk, terus kupingnya berdiri. Oh, nyonya pulang. Dia kuping dulu. Kalau dia dengar tutup pintu mobil, enggak juga, itu pelan. Terus buka pintu rumah, siul-siul. Anjing itu tahu, oh lagi punya duit dia. Lu serius, kan? Mau coba nggak? Coba aja. Nah, kalau turun mobil, buka pintu, tutup jeder, buka pintu rumah, tendang, kubrak, percayalah, anjing akan meloyor cari kolong meja. Sebab dia takut ditendang juga. Sebab dia tahu lagi gak punya duit.
riset itu berhasil. Maka itu ayo kita jujur. Sukacita saudara karena uang atau bukan? Jujur. Saya berkata betul atau salah? Nah itu. Maka itu saya kembali kepada permasalahan. Sebutkan kepada saya hanya ada satu hal yang membuat kita ini gelisah, nggak tenang, bimbang. Ayo apa itu? Cepat, jangan duit, saya nggak ngomong. Ayo jangan lama-lama. Saya balik harus pulang beres-beres, nanti malam saya mau pulang kembali ke Nabire. Oh iya, saya tanya Bu Mandi, titipan istri saya sudah diberesin belum? Oh sudah, nggak lupa nanti. Saya sesuatu pada bos saya ini. Ayo, apa itu? Satu aja yang membuat kita bisa tenang atau tidak. Satu. Apa? Damai sejahtera. Oh Ibu Gembala luar biasa. Hampir betul. Kita tidak punya damai sejahtera kalau nggak ada yang satu yang kita mau bahas hari ini. Kasih jaminan. Hampir betul. Kepastian. Itu kita tidak akan merasa aman, merasa yakin, merasa tenang kalau nggak ada kepastian dalam hidup ini. Betul atau tidak? Oke, kepastianlah yang bisa membuat rasa aman, secure dalam hidup ini. Ini yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, pernahkah saudara tahu bahwa tidak akan pernah ada di dunia ini perusahaan apa saja, perusahaan makanan, perusahaan obat, perusahaan pakaian, perusahaan sepatu, asuransi, pabrik apa saja, merek-merek terkenal, termasuk perusahaan penerbangan, pengangkutan jalan raya, laut, yang berkata dalam iklan mereka, apabila Anda menggunakan jasa kami, pasti ada nggak? Mengapa tidak ada perusahaan apa saja di dunia ini yang berani menambahkan 5 huruf dalam iklannya, yaitu kata pasti? Siapa bisa jawab? Inilah perusahaan obat satu-satunya di dunia. Apabila Anda mengkonsumsi obat perusahaan kami, pasti sembuh. Inilah perusahaan penerbangan satu-satunya di dunia. Apabila Anda terbang bersama kami, pasti aman. Kenapa gak ada cerita? Kenapa? Kenapa? Karena enggak dengar ngomongin itu. Kenapa? Karena bukan Tuhan. Kan terlalu jauh jangan ngomong ini ngomong di dunia aja. Ayo, karena apa sebab yang belakang-belakang? Ini betul gak ada jaminan, betul, tapi bukan itu. Nggak yakin, ya sudah tahu nggak yakin. Kenapa? Nggak berani. Udah lama. Apa masalah? Nggak ada yang jamin, bukan. Satu ada suara di sini. Bisa berubah, choice ya. Hampir betul. Begini loh sekarang. Takut ditutup, susah banget. Itu betul nggak? Kalau mereka berani memasukkan kata pasti, lah yang jawab. Takut ditutup. Ini yang kita harus akui. Nah, saya cari karena saya suka baca buku. Saya tanya teman, saya punya banyak teman. Kamu pernah tahu nggak sih? Ada nggak di dunia ini orang yang pernah ngomong atau tulisan pasti? Saudara, ternyata satu-satunya buku dan satu-satunya tulisan dan satu-satunya pribadi yang pernah berkata pasti adalah Tuhan Yesus. Alkitab itu ayo kita lihat Yohanes 10 ayat 28. Wah, itu luar biasa. Maka itu kalau saudara mengaku anak Bapa di surga, kita mengaku murid Yesus dan segala macam, tapi saudara masih meragukan, dia itu menghina. Betul? Ini pasti, ini jaminan. Dan aku ngapain? Nah, perhatikan.
tidak sekedar memberikan hidup. Kalau sekedar memberikan hidup, banyak ya, ada obat-obat, ada terapi, ada aktivitas yang membuat bisa hidup lebih segar, lebih yoga dan sejenisnya. Tapi tidak ada yang berani mengatakan memberikan hidup yang kekal. Betul tidak mungkin. Hanya Tuhan Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada kita yang mau percaya. Dan kita, nah ini baca, pasti terus pasti gitu, saudara sejujurnya. Dan kita pasti, ini satu-satunya tulisan yang pernah ditulis oleh manusia dan hanya Tuhan Yesus yang pernah ngomong. Pasti. Betul? Saudara cari buku apa saja. Maka itu suami istri yang rajin saling menyalahkan. Banyak atau tidak? Banyak. Kenapa banyak suami istri saling menyalahkan? Karena rasa nggak aman. Kamu sih kerja nggak benar, sehingga uang kurang terus. Maaf, biasanya yang suka ngomong begitu itu siapa? Istri atau suami? Cepat saya merangkul. Yang kuat kok. Tuhan, anak-anakmu jujur-jujuran. Mengapa istri selalu khawatir? Karena makhluk halus. Masa betul ya? Jangan tersinggung. Makhluk halus itu bukan aspers, bukan ya. Nanti kalau kata makhluk halus, semua pakai perasaan, semua pakai perasaan. Nah ini masalah pernikahan. Karena yang namanya cowok pakai otak, betul? Pakai itu kalau ada cowok ngomong pasti menurut pendapatku, menurut pikiranku, nah itu cowok. Kalau perempuan menurut perasaan. Begitu kalau ada cowok rasa enggak cewek saja. Nah ini yang beda, saudara. Maka itu kenapa istri lebih banyak khawatir. Buat pria, misalnya ya, uang tinggal sedikit, itu nggak khawatir. Buat istri, uang banyak sekali khawatir kok. Maaf, betul tidak? Maka itu bertobat. Yang suka khawatir. Nah gara-gara itu suami suka korupsi, tapi dirongrong terus, kurang terus. Masa kawin 25 tahun kamu imitasi terus? Apa beliannya? Ini belit. Tidak cuma ilustrasi aja, jangan tersinggung. Tolong ya perhatikan. Nah di sini jangan minta jaminan apa-apa dengan benda dan barang kecuali dengan Tuhan Yesus. Nah di sini suami-suami, ubahlah posisi saudara menjadi seperti Yesus. Amin suami-suami. Betul? Kalau semua suami menjadi seperti Yesus, itu Efesus 5 yang ngajarin. Hai suami, kasihlah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat, bahkan menyerahkan nyawanya. Itu kata yang luar biasa. Maka itu awas menjadi laki-laki tidak tegas, ya, tidak militan, menjadi laki-laki tidak serius, membuat istri dan anak-anaknya bisa merasa yakin bertobat. Awas yang setelah mendengar firman ini rasanya nyesel, kenapa aku jadi laki? Terus jadi apa kamu? Awas kamu ya. Menjadi laki itu luar biasa. Suamiku wakil Yesus, ngakak kita. Jadi mulai hari ini para suami, supaya istri berubah, kita harus berubah juga. Oh istri nggak ada, saya belain ini. Aku di rumah istri. Amin.
Wah, kalau semua suami jadi seperti Yesus luar biasa. Mazmur 128 memberi ilustrasi bagus. Coba lihat Mazmur 128 ayat yang ketiga. Ya, 128 ayat 3. Coba lihat. Istrimu akan menjadi seperti apa? Anggur yang subur dalam memangus stok. Siapa yang belum pernah tahu pohon anggur? Saya tanya, kalau nggak tahu buka Google cari pohon anggur apa. Itu loh maksud. Pohon anggur itu Tuhan ciptakan nggak bisa berdiri tegak kalau nggak ada tiangnya, penopangnya. Nah, kalau firman Tuhan berkata istrimu seperti pohon anggur yang subur, jadi yang jadi penopangnya siapa? Tiangnya siapa? Nah, suami, sandaran istri itu suami. Maka itu awas kalau ada suami suka marah, dikit-dikit istrinya nempel di pundak. Ngapain sih kamu? Awas kan? Berdosa itu. Atau awas kalau ada suami rasa kadang-kadang istrinya manja kayak anak kecil. Saya tua nggak paham. Awas ngomong begitu. Ini ayatnya. Betul? Tapi kalau dipaksa betul-betul, ternyata laki itu jauh lebih manja daripada perempuan. Betul istri? Iya, tahu. Maka itu ketika orang tahu ini anaknya 3 loh. Tapi kalau suami tanya anak ibu berapa? 4. Ketika enggak itu, jadi siapa anak pertamanya? Nah, suami seperti itu dia bukan tiang penopang yang benar. Awas suami-suami manja berkata. Cari kos kaki aja minta tolong istrinya, bertobat lu. Memang saya pernah satu keluarga ribut gara-gara celana dalam. Saya mikir, kamu pakai ceritanya istrimu. Ada gak suami seperti itu? Woi, dalamnya ada yang mana? Banyak, oke. Nah, gak boleh manja. Suami terus kokoh. Betul, tiang penopang. Maka itu kalau tiangnya goyang-goyang, istri pusing ini ngapain goyang terus? Betul, maka itu suami harus punya jaminan. Maka itu kalau saya konseling pranikah, yang saya lebih cecer lama calon pengantin lagi. Begitu ketahuan anak mama, saya kawinkan. Bahaya istri menikah dengan anak mama. Setuju? Kenapa anak mama nggak boleh menikah? Sebab cocok kawin dengan mamanya. Betul nggak? Nggak boleh, anak mama nggak boleh menikah. Kalau saya ketahuan, stop dulu. Kamu belajar mandiri. Nah itu mama-mama yang terlalu sayang anak. Ketika anak mengerjakan apa-apa, dia biar memacu, banyak seperti itu. Itu merusak masa depan. Apalagi anak cowok, akan hancur. Oke, jadi suami, jadilah Yesus yang bisa berkata pasti, membuat istri dan anak-anak berkata pasti. Karena ada suamiku, ada papa kami, pasti. Itu luar biasa. Mudah-mudahan gak ada orangnya. Tayangkan lagi belum selesai. Nah, salah satu janji nikah bagi seorang suami, salah satu janji nikah, kalau saya nikahkan, harus ada kalimat ini. Aku terima kamu istriku, baik kurus maupun gemuk. Loh itu harus ada. Kalau Pak Yobi kalau nikahkan ini penting loh Pak Yobi. Serius saya bilang. Karena banyak suami gak mau istrinya gemuk. Baca ayat ini. Subur itu apa? Ayo. Coba jawab, subur itu apa? Ayo. Ada yang motret di situ. Ayo jadi motret, ada foto. Tunjukkan suamimu. Loh, ayo subur itu macam apa? Gemuk. Nah itu dia. Tolong suami-suami yang memaksa istrinya jogging, senam, aerobik supaya tetap langsing bertobat kamu. Dalam nama Yesus. Para istri dengar,
Kalau suamimu minta kamu urus-urus, laporkan saya. Iya, mana suamimu? Di belakang ada yang mana? Oh, masuk aja. Oh, tidak, guys. Ada suami di belakangnya. Dengar begini ya, kita belajar biologi. Hormon perempuan dengan hormon pria itu beda jauh. Salah satu perbedaannya adalah hormon perempuan itu lebih cepat melar. Apalagi kalau punya anak satu. Punya anak satu saja itu hormon tak terkendali. Nah, maka itu kalau ada suami tetap ingin istrinya gemuk, istri laporkan saya akan berdoa kepada Tuhan supaya suamimu yang hamil dan punya anak. Nah, selesai. Sudah begitu. Setuju bapak-bapak? Belum setuju? Kalau gimana kamu mau hamil? Orang aja dia setuju. Saudara, coba kalau dalam keluarga kita selalu bergurau seperti ini, anak-anak kita aman dan bahagia. Anak-anak itu capek. Kalau tiap hari lihat papa mama pulang kerja, muka kayak kodok semua. Sudah berkerut, belum lagi. Aduh, kayak itu kodok ini. Anak-anak itu stres. Betul? Apalagi sudah jelek, apa jelek? Maaf. Anak-anak ingin ada damai sejahtera. Kita jadi bu, gembala berkata damai sejahtera betul. Nah, damai sejahtera akan ada karena ada jaminan pasti. Betul tidak? Kalau tidak ada kepastian, bagaimana mau damai sejahtera? Jadi dengar suami-suami yang suka minta istri harus langsing, awas kamu. Oh, istri sih nggak ada kata apa, nggak belain saya. Jangan mana cuma satu. Serius, subur, kata luar biasa. Amin. Awas suami yang malu jalan dengan istri gemuk bayar tobat. Ada loh ternyata harus berubah. Oke? Jadi yang membuat damai sejahtera aman karena pasti. Dan itu peranan seorang suami, peranan seorang bapak yang takut akan Tuhan, maka keluarga kita luar biasa. Yesus hadir untuk kita wakili sebagai suami di dunia. Itu luar biasa. Jelas ya? Maka itu di Alkitab begitu banyak ayat tentang suami. Porsi penulisan ayat tentang istri itu jauh lebih banyak tentang suami. Saya pernah ngitung itu perbandingannya 7 dibanding 1. Jadi kalau ada 1 ayat untuk istri, maka yang 7 lagi pasti untuk suami. Kenapa? Karena kita wakil Tuhan di dunia ini. Maka Pak Yubi, saya cuma cerita. Saya kalau memberkati pernikahan di sini ada berapa yang nikahnya saya berkati. Termasuk Adon, ya ada di situ. Masuk Wawan, ya. Nah, semua orang yang menikah minta saya berkati, maka calon pengantin cowok saya briefing dulu. Salah satu janji nikahmu nanti, kalau aku selingkuh aku mati. Setuju para istri? Nah, tolong yang sudah menikah berapa tahun nanti kalau nonton pernikahan ucapan janji. Awas. Mengapa saya harus minta para suami, para pria sebelum menikah janji? Sebab yang diincar, dicari, diintimidasi oleh iblis adalah suami, bukan istri. Maka itu secara fakta lebih banyak suami atau istri yang bermasalah saja lebih banyak ya. Jawab suami kuncung ya. Suami kuncung masuk ke rekaman. Betul. Suami jauh lebih banyak bermasalah daripada istri. Kenapa? Karena iblis masuk. Ini yang kita perlu tahu. Mempunyai kepastian itu bukan karena titelnya panjang sekali.
gelarnya WS berapa, uangnya banyak. Bukan. Menjadi suami, menjadi papa yang memiliki kepastian supaya keluarganya aman, terlindung, karena suami pegang otoritas. Betul? Lihat, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, 70 persis, baru Indonesia punya presiden yang luar biasa sekali. Betul? Lihat perawakannya. Presiden kita itu nggak beda dengan tukang parkir. Loh, betul tidak? Bahkan beliau sering ngakuin kok, waktu masih jadi wali kota, ajudannya lebih keren. Sampai tamunya pikir ajudannya wali kotanya. Ternyata keliru. Masih ingat cerita itu dari Pak Jokowi? Tapi hidupnya ada wibawa yang luar biasa. Serius. Presiden Joko Widodo akan tercatat dalam sejarah dengan kita di Republik Indonesia. Presiden yang paling banyak buat jalan tol. 2019, maka Jakarta Surabaya tembus tol semua. Sebentar lagi, di mana-mana Jokowi akan dikenal sebagai presiden, dikenal juga yang paling banyak buat bandara. Banyak buat airport. Kami di Papua sangat tertolong. Presiden Jokowi akan dikenal sebagai presiden yang membuat semua ibu kota kabupaten di pedalaman harga bensin sama. Bertahun-tahun saya keliling pedalaman, gila harga bensin. Ada satu kampung namanya Sugapa. Itu kalau terbang pakai pesawat jenis yang kecil, bukan Cessna, Pilatus atau satu lagi, aku jadi lupa saya. Itu paling cuma 45 menit nyampe pakai balik-balik. Nah, sebelum 2 tahun lalu Presiden membeli 2 pesawat untuk Papua, pesawat pengangkut bahan bakar khusus dibeli. Harga di kampung itu cuma 40 menit terbang dari Nabire. Waktu itu di Jawa harga bensin masih 4.000 atau 5.000. Di situ 1 liter 70.000. Bayang. Semen. Ya, 2 tahun lalu semen di desa itu 1 sak 2 juta. Di Jawa sudah sampai situ atau belum? Saya nggak tahu harga semen. Karena saya nggak pernah semen. Berapa harga semen di Jawa? Sampai 100 atau belum? Belum dah. 2 juta. Kenapa? Karena saya pesawat terus diangkut, dipikul jalan kaki lagi. Presiden kita luar biasa. Nah ini, dia punya wibawa. Saya nanti mikir, dia bukan birokrat, dia bukan teknokrat, ngerti? Dia bukan militer, tukang mebel. Dapat dari mana kalau bukan dari negeri? Akhirnya bangsa Indonesia merasa aman karena punya pemimpin yang punya otoritas dan berwibawa. Seperti itu gambaran keluarga kita masing-masing. Kalau suami, papa itu bisa membuat anak istri berkata pasti, karena kita punya otoritas. Betul? Kita buka. Maka itu otoritasnya diincar oleh iblis untuk dihancurkan. Maaf saya berkata, kalau suami itu selalu menunjukkan uang yang banyak di hadapan istri dan anak-anaknya, dan ketika istri dan anak-anak melihat uang banyak, mereka berkata, terima kasih ya Pak, terima kasih ya. Catat, itu suami gagal. Suami harus bisa membuat rasa aman pada istri dan anak-anaknya atau keluarganya, bukan karena duitnya, bukan karena posisinya, bukan karena kedudukannya, tapi istri dan anak-anak melihat otoritas Tuhan di hidup suami. Catat itu baik. 1 Korintus 11 ayat 3. Dapat dari mana kita para suami otoritas itu? Luar biasa firman ini buat kita bisa berkata pasti. Istriku, anak-anakku, tenang ya,
papa akan berjuang. Kalau suami dan papa bisa berkata seperti itu, lihat. Tetapi aku mau dengan tegas, aku mau supaya kita semua ngapain? Ayo baca itu, supaya kita, ya kamu suka dikit ya karena ngomong sendiri, supaya kita apa? Mengetahui hal ini. Hal apa? Yaitu kepala dari tiap-tiap suami, saya ganti, ialah Kristus. Kepala dari istri ialah suami, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, ayat ini tidak berurutan. Ayo kita susun secara urut. Nomor 1 siapa kepala yang paling tinggi? Tuhan. Dari Tuhan otoritas turun ke siapa? Bukan baca dulu suami. Kristus. Kenapa? Oh, enggak ada. Ini ada masalahnya. Ayo, nanti bapak Alkitab dulu. Ada tobat ke gereja bapak Alkitab. Apa sih? Gak apa-apa dan gak apa-apa. Oke ya? Lihat kiri kanan. Ayo sekarang kita urut. Nomor 1 siapa? Papa. Otoritas turun ke Kristus. Dari Kristus turun. Dulu saya mempercayai, karena itu pendapat umum, semua orang tahu, apalagi orang beragama, otoritas tertinggi itu milik siapa? Tuhan. Nah, semua filosofi mengatakan dari Tuhan itu turunnya ke 2 lembaga. 1 pemerintah, 2 guru. Itu saya baca dulu. Dan saya percaya. Bayangkan kalau pemerintah nggak punya otoritas, jadi apa negara? Bayangkan kalau guru nggak punya otoritas. Tapi setelah saya tahu ayat ini, oh sudah ada ya. Setelah saya tahu ayat ini, ternyata salah para filosof itu. Salahnya di mana? Ternyata dari Tuhan itu bukan ke presiden, perdana menteri atau raja, tapi ke Kristus lalu suami. Wih. Apalagi setelah saya mendengar pidatonya Mother Teresa, waktu dia selesai dapat hadiah Nobel, diundang ke kantor PBB di New York. Pidato Mother Teresa itu masih tersimpan dan itu diulang-ulang. Saya waktu lihat video itu pertama kali itu tahun awal 80, Mother Teresa, karena dia terima tahun 79 hadiah Nobel. Dia berkata begini, hai para pemimpin dunia, jangan bicara tentang keamanan dan perdamaian dunia. Pulang, urus keluargamu. Cari di Google itu ada Mother Teresa. Itu kata-kata luar biasa. Karena ayat ini semua hal, semua kejadian, semua hal baik maupun hal buruk, dengar kata ini, dimulainya di rumah. Betul tidak? Anak pintar, anak bodoh, anak kurang ajar, anak aturan, anak sehat, anak sakit-sakitan, semua di rumah. Setuju saya ngomong? Rumah itu luar biasa. Bukan a house-nya, a home. A home. Ini yang kita harus tahu. Maka itu betul. Maka Teresa berkata, stop kamu bicara apa-apa, pulang ke rumah, beresin keluarga, maka dunia akan damai sendiri. Karena anak-anak yang akan bawa damai itu keluar ke komunitasnya, ke masyarakat. Jadi otoritas dari Tuhan turun ke manusia, ke siapa? Jawab, ke siapa? Suami. Maka itu setan menghancurkan pemegang otoritas. Betul?
Mengapa setan memilih pemegang otoritas dihancurkan? Coba jawab. Apa yang terjadi kepada otoritas? Kacau. Rumah tangga yang kacau. Maaf ya, saya cuma nerusin saja. Ingat bulan yang lalu ada anak remaja terus masukkan ke YouTube, ke viral, dimaki-maki presiden, membunuh segala. Nah, akhirnya terbongkar. Apa namanya cukup terbongkar. Aktif di gereja, di masyarakat punya peranan luar biasa. Maaf saya nggak ngomongin mereka, tapi saya ngomong kasus. Warga kita akan berantakan kalau para suami tidak pegang otoritas. Betul? Aktif pelayanan tidak menjamin. Betul betul. Kalau kita tidak pegang otoritas. Maka itu tolong yang sudah punya anak sekian tapi saudara belum menikah di hadapan Tuhan, saudara belum punya otoritas. Jadi jangan anggap enteng pemberkatan pernikahan itu bukan cuma untuk dapat surat kawin. Awas kamu mikir surat itu saja. Lebih daripada itu, bahwa pemberkatan pernikahan itu pelantikan seorang suami untuk menerima otoritas. Amin. Ini yang dibenci oleh iblis. Maka itu ayo saudara, mulai hari ini kita jaga diri kita supaya otoritas tidak dirusak oleh si iblis. Maka itu anak-anak gadis yang dikasihi Tuhan, sebelum final berkata menikah dengan calonmu, maka kalimat terakhir tanya dia. Setelah dari gadis mendengar kebenaran ini, nanti kalau kita menikah, kamu berani nggak berjanji kalau kamu selingkuh kamu mati? Serius. Terus kalau cowokmu terus batal, nggak usah menikah, berarti dia mau? Nah, siap gadis-gadis? Dia takut, harus itu. Ngerti ya? Yang jadi cowok buka kuping. Saya punya kalimat yang gak disukai orang, tapi saya tetap akan ngomong. Sangat celaka kita kalau asal kawin, asal beranak saja. Apa bedanya dengan kaki empat itu? Belum betul tidak? Asal kawin, asal beranak saja. Awas. Dan itu terjadi. Ingat 3 hari lalu di Bandung ada 3 jenazah anak-anak ditemukan. Pulang dari sini, hanya Yesus yang bisa berkata pasti, dan kepastian diserahkan ke suami. Katakan kita para suami harus pegang otoritas. Maka itu para istri yang selalu masih sulit percaya suami, curiga terus, baru keluar 5 menit jadi WA sampai mana? 5 menit kemudian sama siapa? 5 menit lagi makan di mana? Nah, saya sarankan daripada para istri capek mengikuti suami, pulang dari kebaktian cari ke mall, beli CCTV, pasang ke kepala suami. Loh, setuju nggak? Loh, ya saya tanya ini kok, gimana diikutin terus? Tiap 3 menit share location. Keren, tuh. Maaf. Kira-kira ada nggak istri seperti itu? Ada atau tidak? Ada juga. Tuhan beli CCTV mulai hari ini. Jangan singgung kan saya belum guyon. Jadi modal utama pernikahan itu trust. Orang Belanda kalau mau menikah, tro, artinya saling percaya. Itu kata bagus sekali dalam bahasanya. Maka itu
hal yang paling penting dalam pernikahan dan itu yang dicuri oleh iblis adalah trust. Begitu suami istri dicuri rasa percaya pada pasangannya, hancur keluarga itu. Betul tidak? Maka itu jujur di sini. Jangan cuma iya aja, mas. Periksa siapa yang sudah mulai kehilangan kepercayaannya. Bereskan hari ini. Itu yang membuat kata pasti tidak ada di keluarga kita. Pasti apaan? Kamu gak begitu. Nah, ayo kita bereskan. Ingat, ketika suami istri saling mencurigai, anak-anak yang menderita. Betul? Belum jawab ya atau tidak? Kenapa menderita? Karena di dalam rumah ada 2 detektif yang kemana-mana bawa mikroskop dan alat sidik jari. Ngerti maksudnya? Itu suami istri yang sudah kehilangan kepercayaan. Tolong periksa. Suami istri belajar saling menghargai, betul? Apa sih bentuk penghargaan itu? Sederhana. Percayai apa yang dia kerjakan, itu betul. Jangan merasa diri paling benar. Nggak bisa, aku yang paling pintar, ngatur aku paling pintar. Ya kalau itu nggak usah katain, kamu dengan dirimu sendiri. Lu betul tidak? Capek jadi pasangannya. Ini salah, itu salah. Majikan ini nggak beres, itu nggak benar. Ayo suami istri belajar saling mempercayai. Walaupun yang dikerjakan tidak sesuai dengan selera, keinginan, pendapat kita, betul loh? Kita lihat saja, nggak usah dilarang, hargai. Banyak rumah tangga pasangannya tertekan karena yang satu kayak Hitler. Betul tidak? Wih, ngeri sekali. Katanya bagus. Kalau di luar rumah murah senyum, wajahnya baby face. Wih, di rumah kayak babi beneran. Apa? Lo banyak sebenarnya itu. Yang pasti kalau saya ngomong. Jadi kalau ngomong susah aja nih bahasa halus-halus itu nggak bisa memang begini. Sudah lebih diingat, betul? Ayo kita bereskan dalam pernikahan kita. Hargailah. Tapi ini kenapa? Dia nggak pernah beresin begini, kenapa? Sudah. Saya nggak bisa pernah cerita di sini nggak? Suatu kali ini saya lagi di Sydney. Saya kenal keluarga ini cukup lama. Cuma saya nggak kenal dari awal mereka sebelum menikah. Tiba-tiba hari itu bilang, kemudian kami mau cerai. Siapa? Saya pikir kami. Kamu kan baik-baik. Enggak. Tapi di rumah sangat cocok. Nah, waktu itu mereka sudah menikah 21 tahun. Aduh, alasannya apa? Kamu gak kasihan anak-anak? Jawabnya sudah besar-besar kok mereka. Sudah bentar lagi menikah juga bilang gak apa-apa. Gak bisa, kamu tahu kebutuhan. Tahu ya kenapa? Baik, duduk yuk. Saya dudukkan bertiga. Waktu itu istri saya lagi pergi ke tempat lain. Apa sih masalahnya? Kemudian kalau cinta malu, simpel kok. Nah ya simpel saja kok. Tidak ada masalah. Sebelum kami menikah, kami itu sudah punya persetujuan. Kalau saya ini istri bilang, kalau saya cuci baju, dia turun. Nah, kalau dia cuci baju, saya turun. Terus di mana masalahnya? Nah, saya itu bilang pada dia, kalau jemur celanamu, tolong bagian kaki maju tarik sampai lepas ke bawah. 21 tahun kemudian dia gak berubah. Saya bingung, saya tanya, betul kamu begitu? Iya. Dengan enteng pun aja kata suami istrinya. Iya. Kenapa sih kok kamu gak mau narik? Apa susahnya? Caranya gini, lihat pakai saya kok. Waduh, saya bilang yang pakai saya. Loh, masuk akal kok? Saya tanya balik. Nah yang dia tuh pakai juga mau begitu. Kok dia nggak ngerti perasaan istri? Bayangkan orang ngomong apa? Kalau
kalau dia pakai celana lecek terus, pasti tanya, istrimu kemana? Saya tanya balik, betul nggak? Iya, tapi yang pakai kan saya. Ayo, rapat tak itu? Ngotot dua-duanya itu. Aduh, gimana jalan keluar? Ya, saya ajak guyon saja. Mulai besok pakai celana pendek. Lo beres toh? Lo ya atau tidak? Lo apa susahnya? Di Indonesia ada toko hebat kok bisa dulu pakai celana pendek terus. Lo betul tidak? Akhirnya mereka tahu. Jadi begini loh, kalau ada seorang minta pasangannya mengerjakan sesuatu dan pasangannya nggak bisa, ya tahan diri dulu. Oh, nggak ada yang amin. Maksudnya tahan diri, ya sudahlah, biar berantakan diri dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu, aku yang beresin. Kalau memang nggak ada waktu, ya biar. Oh, nggak ada yang amin. Tidak bisa dia mau bertolak ribut lagi. Ini loh masalahnya. Jadi kalau kita minta tolong orang lain nggak bisa ngerjakan, dan kita sendiri nggak bisa ngerjakan, ya sudah, jangan nuntut orang lain. Apa jawabnya? Loh kok gitu untuk apa menikah? Nah ini masalahnya. Justru belajarlah saling menerima lebih dulu. Oh, amin. Oke, Roma 15 ayat 7. Tuhan mengajarkan kita luar biasa. Roma 15 ayat 7 ada ya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Stop. Apa kata lain terimalah atau menerima? Ini luar biasa. Kalau saudara belajar psikologi, semua orang nggak akan sakit, baik fisik maupun psikis, kalau orang itu diterima apa adanya. Betul tidak? Penerimaan itu obat yang paling maju. Pagi dulu kamu, wow, begini dekat-dekat, harus ngomong. Loh, kenapa hari itu tertawa? Betul nggak? Kamu mandi nggak sih? Harus ngomong. Ayo, apa kata yang terimalah cepetan? Pengampunan, kerohanian, itu direndah. Ayo, apa? Ayo cepetan. Terimalah. Apa kata lain? Oh, susah menyerah. Berarti nggak pernah terima orang lain. Terima itu artinya jangan paksa orang itu seperti aku. Dari mana saya belajar? Lihat standarnya. Bagaimana kita menerima satu akan yang lain, standarnya baca. Loh, makanya di sejauhnya saya. Nah, maka standarnya sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Yang penting kalimat terakhir. Nah, untuk kemuliaan Bapa di surga, bukan untuk kepentingan kita. Ketika suami istri tidak saling menerima, berarti mereka saling menuntut. Kalau sudah saling menuntut, pasti larinya untuk kepentinganku, untuk kebaikanku, untuk kenyamananku. Lu jawabnya atau tidak? Ini masalah. Stop sudah, stop. Ya tapi jangan sampai 3 hari nggak mandi terus dibiarkan, janganlah. Nah itu ilustrasi. Nah kalau sudah menikah, kan nggak salah mandinya, nggak pernah mandi. Oh nggak amin. Bisa tanya kok. Betul? Loh, jujur loh. Ini berarti nggak pernah saling mandi ini. Yang sudah menikah, ya betul tidak? Awas. Selalu mandiin ketika tunggu stroke dulu. Awas. Selalu bermandiin. Awas.
sehat-sehat ini selalu mandikan itu. Nanti anak-anak lihat papa mamanya, mama papa lucu, jangan itu dia. Anak-anak nanti, awas yang sudah tua-tua bilang, jangan kayak kecil, jangan aneh-aneh. Lu nggak boleh lo, makin tua semakin manja lo. Enggak aneh. Betul? Makin tua suami istri semakin lucu-lucu, supaya jauh dari penyakit. Enggak amin. Kan nanti gembira ada obatnya. Nanti tuh sama itu makin lucu, nggak apa-apa. Apalagi sudah ngomong-ngomong, nggak usah pakai gigi palsu, lucu kok. Betul. Jadi kalau ngeliatin orang tua-tua, seneng gitu. Gandeng-gandengan kepada-pada, tapi aku jatuh. Betul nggak? Lucu-lucu. Halo, orang nggak sini udah jatuh. Maka itu kalau semakin tua, kita makin bahagia, makin lucu, saling mengerti, saling menerima. Jangan ngomelan terus. Udah tua ngomelan terus. Masa nggak bosan ngomel dari muda ngomel sampai tua ngomel? Cobalah bosan dikit. Nggak amin. Iya toh, harusnya begitu. Jadi diganti dari ngomel guyonan terus. Sesekali suap-suapan. Satu kali saya pernah punya pengalaman. Saya ikut teman saya pendeta, kami lagi pergi satu tempat. Tiba-tiba handphone bunyi. Aduh, oke, saya mesti mampir. Oh nggak apa-apa, ini ada jemaat kami. Oh ya, orang kaya lagi sakit. Ya udah, saya nggak kenal, ikut saja. Begitu masuk ke rumah itu, luar biasa. Saya lihat adegan yang sangat indah. Ternyata papanya keluarga ini sakit. Tiduran di ruang tamu, mamanya nyuapin. Waduh, saya lihat adegan itu, saya terharu sekali. Nah, teman saya pendeta lagi urusan dengan anak dua orang ini. Ngomong-ngomong sama tante, sejak kapan tante nyuapin om? Mesra sekali. Terus wajahnya ngeliat saya, jutek gitu. Saya nggak ngerti. Saya nyuapin. Sejak dia stroke. Mesra gak yang begini? Mesra gak? Tidak terpaksa. Oh saudara, saya gak akan lupa peristiwa itu. Maka itu suami istri, ketika kita masih sehat-sehat, cobalah, gak usah tiap hari, sesekali suap-suapan. Waktu anak-anak kita datang ke rumah kita, mantu datang, cucu datang, ketika mereka lihat kita suap-suapan, mereka bahagia nggak? Oh, kalau kami tua, kami ingin niru seperti papa mama, kan bagus. Nah, kalau perlu sesekali sambil suap-suapan, kritik-kritik. Ini serius, saudara. Aduh, kok ini rasanya aneh sih? Setuju nggak? Kan bahagia, sudah tua mau apa lagi? Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Tinggalkan kesan yang manis di depan anak-anak, mantu, cucu. Oh ini papa, mama, opa, oma luar biasa. Sesekali kejar-kejaran. Kan sambil olahraga. Saya tapi jangan bawa parah dong kejar-kejaran. Lu kenal lu sudah. Aduh, itu bahagia sekali. Betul tidak? Nggak usah tanya iya atau tidak. Oh iya. Serius. Anak-anak jawab. Setuju nggak kalian oleh papa mama suka guyon suap-suapan dalam makan? Nah, coba bilang, cuma bisa makan sendiri. Masuk di sana. Semua begitu. Sungguh sekali. Ketika semuanya ada kepastian karena ada Yesus. Hebat sekali hidup ini. Ini jaminan karena ada otoritas. Jadi otoritas suami itu karena suami tunduk pada otoritas di atasnya. Kristus punya otoritas karena dia tunduk pada otoritas di atasnya. Ini hierarkinya Allah. Maka kalau mulai hari
ini semua kita hidup sungguh-sungguh berjalan bersama hukum-hukum Tuhan ini dan 100% kita mengikutinya, surga ada di dunia. Amin. Jadi standar ini luar biasa. Jadi standar kita saling menerima, apa standarnya? Sama seperti Kristus telah menerima kita. Cincin kok nggak ada ya? Cincin, nggak apa-apa. Biasanya cincin ini selalu kalau saya bayang jam pertama, misalkan angka 10 ditunjukkan ke saya. Tapi hari ini kedua nggak ada. Gimana sih cincin? Capek saya kok cincin. Saya lanjutkan. Yang belum kenal nggak apa-apa nanti aja. Jadi Tuhan mau kita semuanya melakukan firman Tuhan. Amin. Saling menerima dengan ukuran Kristus tanpa minta syarat. Kok nggak amin? Karena seperti itu Tuhan Yesus menerima kita. Pakai percobaan. Dan ya, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu? Tidak, dia terima kita apa adanya. Seperti itu suami istri, sesama saudara teman saling menerima. Ada standarnya. Pulang dari sini semua kita menciptakan surga di keluarga kita. Amin. Yang sudah tua-tua sudah omongan sekian lama, malu sama kucing. Sudah tua kok omong-omongan apa? Yang duduknya suka jauh-jauhan, amas. Amin. Saling menerima. Surga ada di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.